Lemak di perut atas sering bikin frustasi. Solusi terbaik adalah dengan nargetin penurunan berat badan secara keseluruhan sambil olahraga buat nargetin perut atas. Kombinasi genetika, gaya hidup, dan pola makan nentuin di mana tubuh nyimpan lemak berlebih. Buat beberapa orang, perut atas adalah tempat terakhir di mana lemak bisa hilang. Meskipun udah olahraga, lapisan lemak mungkin tetap gak mau hilang. Tapi olahraga kardio, latihan beban, metode penurunan berat badan, dan pilihan gaya hidup bisa bekerja sama buat bantu ngurangin ini. Dengan nonton video ini, kamu bakal dapat beberapa langkah buat mulai nanganin lemak perut kamu. Lemak perut atas berbeda dengan lemak perut bawah dalam beberapa hal penting. Lemak perut bawah sedikit lebih sulit buat dibuang karena lebih tahan terhadap penyerapan. Tapi lemak perut atas juga bisa cukup bandel. Kepercayaan kalau kamu bisa olahraga buat nargetin deposit lemak pada area tertentu di tubuh kamu itu cuma mitos. Kamu gak bisa kehilangan lemak dari satu area tubuh tanpa kehilangan lemak secara keseluruhan. Gak peduli berapa banyak berat badan atau lemak yang pengen kamu hilangin, metode kamu bakal terdiri dari komponen yang hampir sama, yaitu pembatasan kalori, latihan beban, dan penyesuaian gaya hidup. Sebelum kamu mulai berusaha ngurangin lemak tubuh, ingat kalau punya sedikit lemak pada tubuh kamu adalah hal yang normal, sehat, dan bagian dari manusia. Kalau indeks massa tubuh atau IMT kamu udah rendah, ngilangin lemak perut atas mungkin bakal jadi tantangan yang menantang dan memerlukan waktu. Buat bikin defisit kalori, kamu perlu pahamin konsep dasarnya. Kalau jumlah kalori yang kamu konsumsi setiap hari sama dengan jumlah kalori yang kamu bakar melalui aktivitas, berat badan kamu bakal tetap stabil. Kecuali kalau kamu punya kondisi kesehatan tertentu yang pengaruhin berat badan kamu. Kalau kamu pengen nurunin berat badan atau lemak tubuh, kamu harus mengkonsumsi lebih sedikit kalori daripada yang kamu bakar. Kamu bisa capai ini dengan batasin asupan kalori harian kamu, ningkatin tingkat aktivitas harian kamu, atau keduanya. Buat ngilangin 1 pon atau sekitar setengah kilogram lemak, kamu perlu ngebakar sekitar 3.500 kalori ekstra melalui defisit kalori. Ini berarti kalau kamu secara konsisten ngebakar 500 kalori lebih banyak daripada yang kamu konsumsi setiap hari. Kamu bakal kehilangan berat badan dengan kecepatan sekitar setengah kilo per minggu. Kehilangan lebih dari 0,7 kg per minggu memerlukan pembatasan kalori yang berlebihan dan gak disaranin buat kebanyakan orang. Apa yang kamu makan pas kamu berusaha nurunin berat badan itu berpengaruh. Kalau kamu jalanin diet buat ngilangin lemak perut atas, ada beberapa faktor penting yang perlu diingat. Lemak perut atas bisa jadi hasil dari tubuh kamu nyimpen berat air. Konsumsi natrium, dehidrasi, dan kurangnya elektrolit bisa bikin tubuh kamu nahan air. Ini bisa bikin perut dan area tubuh lain terlihat bengkak. Ikutin diet rendah garam pas kamu berusaha ngilangin lemak perut. Lemak perut juga bisa dipengaruhi sama seberapa banyak serat yang kamu konsumsi. Pas kamu gak cukup ngekonsumsi serat, perut kamu bisa kedorong keluar sama gas dan sisa-sisa dalam sistem pencernaan kamu. Ini disebabin sama usus yang lambat dan gak punya cukup serat buat ngedorong makanan keluar dari saluran pencernaan dengan tepat waktu. Itulah kenapa ngekonsumsi makanan kaya serat bisa bantu penurunan berat badan dan lemak perut. Ini juga bikin pengurangan kalori jadi lebih mudah, karena serat bantu tubuh kamu ngerasa kenyang lebih lama. Pas kamu berusaha ngilangin lemak perut, hindari makanan berpati putih, biji-bijian olahan, minuman bersoda, dan makanan tinggi gula. Makanan-makanan ini bisa ngeganggu sistem endokrin kamu dan bikin tubuh sulit ngelepasin lemak. Latihan-latihan ini gak bakal bisa nargetin lemak di area-area tertentu pada tubuh kamu, tapi bakal memperkuat core kamu, ngebentuk pinggang kamu, dan perbaikin postur kamu biar pas kamu berhasil ngurangin lemak, badan kamu kelihatan bagus, nggak cuma kurus doang. Duduk di atas matras dengan kaki lurus ke depan, tekuk lutut, lalu angkat kaki dari lantai sampai tulang kering kamu sejajar dengan lantai. Lurusin tangan ke depan sambil manjangin kaki sejauh yang kamu bisa. Tahan posisi ini sambil perhatiin pernapasan kamu selama 30 detik atau lebih. Kembali ke posisi netral dan ulangi 8-10 kali buat ngelatih core termasuk perut atas. Latihan ini sederhana, tapi kamu bakal ngerasain sensasi terbakar di otot perut atas setelah beberapa repetisi aja. Kamu juga bisa nambahin beban buat bikin latihan ini lebih menantang. Pertama, duduk di atas matras, lutut ditekuk dan kaki sejajar lantai. Kontraksiin otot perut
miringin badan kamu sampai 45 derajat dengan lantai. Satuin tangan kamu di depan, putar tubuh kamu ke satu sisi, putar kembali ke sisi lain. Silangin pergelangan kaki kamu kalau kamu ngerasa kehilangan keseimbangan. Putar dengan cepat kalau kamu bisa, tapi pertahanin posisi kaki kamu pada sudut 45 derajat. Usahain buat terus bergerak selama 1 menit penuh. Latihan ini memperkuat perut atas kamu dengan mengenai otot-otot transverse abdominis yang dalam dan seringkali terlupakan selama latihan. Pertama, duduk dengan kaki lurus ke depan dan tangan lurus, telapak tangan di matras. Kontraksiin otot perut kamu dan bayangin ada tali yang diikat di pusar kamu. Narik kamu ke atas ke arah langit. Pakai telapak tangan kamu buat ngedorong perut kamu ke atas. Pakai tumit kamu buat naik lebih tinggi lagi kalau kamu bisa. Tahan posisi ini selama beberapa detik dan kembali dengan terkontrol ke posisi netral. Ulangi 10-12 kali buat satu set. Plank ini ngelibatin area perut atas dan juga otot obliks kamu. Pertama, berbaring di satu sisi dengan satu tangan jadi tumpuan. Tekuk lutut kamu dan tumpuk kaki kamu di atas satu sama lain dengan sudut 45 derajat. Bertumpu ke tangan yang di bawah, pakai otot obliks kamu buat ngedorong diri kamu ke posisi side plank. Angkat tangan yang gak nyentuh lantai ke arah langit dan tahan posisi ini selama mungkin. Perlahan-lahan kembali ke posisi awal. Ulangi 8-10 kali buat satu set. Selain olahraga dan batasin kalori, ada pilihan lain yang bisa kamu pilih buat bantu ngurangin lemak perut. Minum air bantu mempercepat penurunan berat badan buat beberapa orang. Ini juga ngurangin peradangan, ningkatin kinerja pencernaan, ngehidrasi otot-otot buat kinerja yang lebih baik selama latihan, dan bersihin racun dari sistem tubuh kamu. Stres bisa jadi alasan kenapa lemak tetap bertahan. Bahkan kalau kamu ngelakuin segala hal yang seharusnya kamu lakuin buat ngilangin lemak. Kamu mungkin gak bisa ngilangin stres sepenuhnya dari hidup kamu. Tapi kamu bisa nyoba mekanisme penanganan kayak yoga, pernapasan, dan meditasi. Semua ini punya manfaat yang bikin penurunan berat badan jadi lebih mudah menurut penelitian. Kalau kamu ngerokok, berhenti ngerokok pada awalnya mungkin bikin berat badan kamu bertambah karena kamu berjuang buat ngendaliin kebutuhan nikotin. Tapi setelah kamu berhenti, bakal lebih mudah buat jadi lebih aktif dan kamu mungkin ngerasa lebih mudah buat nurunin berat badan. Kamu juga bakal jadi lebih sehat secara signifikan. Berhenti ngerokok bisa jadi menantang, tapi kamu bisa berusaha dengan bantuan dokter buat bikin rencana berhenti ngerokok yang sesuai buat kamu. Penyebab utama penambahan lemak di perut biasanya berhubungan dengan konsumsi lebih banyak kalori daripada yang biasanya kamu konsumsi. Tapi nggak sesederhana itu. Faktor lain juga bisa nyebabin lemak menumpuk di area perut atas. Kayak hormon, usia yang semakin tua, menopause, kurang tidur, genetika, dan stres. Ngelatih bagian atas tubuh dan core kamu bakal memperkuat dan ngebentuk otot kamu. Tapi kamu nggak bisa nargetin lapisan lemak di perut atas. Bikin rencana buat nurunin berat badan secara keseluruhan adalah satu-satunya cara buat ngilangin deposit lemak di perut. Buat beberapa orang yang gak punya banyak berat badan buat dihilangin, ini mungkin jadi lebih menantang. Cobalah buat realistis tentang seberapa cepat kamu pengen nurunin berat badan. Ingat ya, kalau semua tubuh punya sejumlah lemak, dan lemak gak selalu jadi indikator seberapa sehat kamu. Kalau kamu khawatir dengan lemak di perut atas kamu, omongin sama dokter buat bikin rencana penurunan berat badan yang sehat sesuai dengan tinggi dan jenis tubuh kamu. Like, comment, dan subscribe kalau ini bermanfaat. Peace.